Selamat datang kembali di Counter Video Eno episode ke-11. Bahas tentang rokok lagi. Kali ini dari sisi pendaki gunung. Jika kalian nonton video sebelumnya, mungkin 2-3 episode sebelumnya, membahas tentang pengendara motor. Eh, yang Bang Eno perlu tahu, jangan adu orang yang sering naik gunung dengan perokok. Itu bukan korelasi yang sama, bukan perbandingan yang sama. Merokok di pegunungan itu fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Merokok bukan di pegunungan, fungsinya untuk merenung. Jadi, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diadu. Mereka dua konsumen ini tidak bisa diadu. Kalaupun diadu, bisa saja konsumen rokok yang berada di bawah gunung, let's say, misalkan orang Jakarta yang nggak pernah olahraga, lalu merokok, terus diadu dengan orang yang pendaki gunung profesional yang juga perokok, tetap menang pendaki gunung karena mereka adalah menguasai dalam bidangnya. Tapi somehow ada beberapa kasus yang masyarakat yang tidak pernah naik gunung terus berolahraga dengan rajin, niat untuk naik gunung tertentu, tetap merokok, toh bisa-bisa aja. Yang jadi masalah adalah Bang Eno membenci seseorang dalam kurung perokok atau konsumen rokok yang melakukan hal kegiatan-kegiatan membahayakan orang sekitar. Contoh tadi, naik motor di depan bayi, di depan balita, di depan anak kecil, dan lain-lain. Gak ada yang salah. Tapi yang salah adalah gimana caranya mengantisipasi atau mewarning atau melarang atau menjaga-jaga agar anak kecil tersebut tidak meniru. Langsung saja contohnya ke saya. Saya perokok. Saya sebisa mungkin saat kumpul keluarga, maupun kumpul keluarga kecil maupun keluarga besar, kalau merokok sebisa mungkin sangat menjauh. Ini bukan tentang introvert, tapi merokok itu menjauh dari keramaian. Pertama, saya nggak tahu keluarga besar siapa, dari pihak A, B, C, D, E, F, G, dari pihak manapun, itu yang nggak suka dengan asap rokok. Jadi menjaga dengan itu, saya lebih baik menghindar untuk mungkin 1 batang 2 batang lalu kembali lagi ke keramaian. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil? Sebisa mungkin anak kecil, saya masih mungkin bayi, sebisa mungkin kalau misalkan bertemu bayi sekarang dalam keadaan merokok, sebisa mungkin saya sikat gigi atau ganti baju kalau saya merokok. Tapi sebisa mungkin saya mengantisipasinya adalah dengan ya tidak merokok. Saya bukan perokok fanatik. Saya memang perokok tapi tidak terlalu yang harus setiap saat, harus setiap jam. Enggak, saya juga bisa menahan. 1-2 hari pun saya bisa menahan. Tapi juga saya tahu kondisi, tahu keadaan, tahu eh, tempat, tahu waktu. Contoh nih, di transportasi umum,
Ada beberapa armada yang menyediakan fasilitas smoking area. Sesuka-suka penumpang kan, mau dipakai kapanpun. Tapi kan saya tahu diri, saya pakainya ya paling uh, mungkin sebatang dua batang selesai. Atau di halte atau di ballroom hotel atau lebih baik saya keluar dari hotel untuk beberapa menit. Tidak harus memaksakan hal di situ. Semua orang yang sadar seperti itu tadi kan Bang Eno cuman 5% atau 3% dari 10 orang kan. Nah, dari 7 orang perokok itu mungkin hanya 3 sampai 2 orang yang sadar akan hal itu. Sisanya nggak sadar, nggak tahu, dan nggak bisa diberitahu, dan kepala batu. Dan itu sebenarnya bukan tugas kita ya, bukan tugas kita yang merokok dan bukan tugas Bang Eno juga marah-marah seperti itu. Tapi itu harusnya sadar dari dirinya masing-masing. Awalnya saya itu nggak terima sama teman-teman saya yang merokok di depan langsung nyimbur ke muka itu saya nggak terima karena apa? Baik itu rokok atau vape ya. Karena menurutku eh ya benar apa kata Bang Eno, nikmatilah rokokmu 100%, jangan dibagikan. Makanya itu saya lebih baik menjauh. Kalau saya menikmati rokok saya 100%, tidak harus disemburkan di muka orang lain. Karena saya pernah kejadian seperti itu. Sembur muka. Buat apa? Sombong, apa arogan atau bisa beli vape? Enggak gitu. Rokok elegan, merokok dengan elegan ya merokok dengan cara menjauh dari keramaian, sangat menjauh. Nggak perlu harus tertib, nggak perlu harus sesuai jam kalian merokok, enggak. Kalau pengen merokok ya menjauh, kalau nggak pengen merokok ya udah, selesai kok. Itu nggak usah dibuat ribet, gitu aja sih. Kalau Bang Eno masih mempermasalahkan orang yang merokok dalam tanda kutip sembarangan, nggak ada habisnya video tentang itu, Bang. Beneran, nggak ada habisnya. Kecuali IQOS ya. Saya tidak mau. Mungkin ini video mungkin tidak akan disponsori oleh IQOS, tapi menurut penglihatan saya, asapnya tidak terlalu banyak seperti rokok maupun vape. Jadi mungkin IQOS lebih lebih ringan mungkin. Setelah itu membahas Bang Eno sendiri. Kalau memang Bang Eno nggak setuju sama itu, lakukanlah. Memang nggak, ini bakal menjadi hal yang adu mental, adu argumen nantinya ke Bang Eno untuk pengguna rokok, konsum, konsumsi konsumen rokok yang ugal-ugalan. Tapi alangkah baiknya Bang Eno, kalau misalkan di depan Bang Eno ada perokok yang seperti itu, lakukanlah hal yang berani. Meskipun nanti akan jadi masalah, ya udah. Atau minggir aja, minggir sejauh, minggir. Atau bilang, Pak jangan merokok di sini. Selesai urusan. Selesai, beneran selesai. Kalau nggak percaya Bang Eno coba deh. Semoga video ini ditonton oleh Bang Eno Bening. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Bagaimana pendapatmu tentang perokok yang ugal-ugalan yang di sembarang tempat? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.